Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31. Segala kepahitan hendaklah dibuang dari antara kamu. Judul renungan kali ini, Buanglah, ditulis oleh Anne Setas. Sahabat ODB yang dikasih Kristus, ketika rumah tangga kakak laki-lakinya mulai bermasalah, Rebeka sungguh-sungguh berdoa agar keluarga mereka utuh kembali. Namun akhirnya mereka bercerai. Kemudian kakak iparnya membawa anak-anak mereka pindah ke negara bagian lain. Sementara sang kakak diam dan tidak berbuat apa-apa. Rebeka tidak pernah bertemu lagi dengan ponakan-keponakan yang sangat ia sayangi. Bertahun-tahun kemudian ia berkata, "Karena aku mencoba memendam kesedihan ini sendiri, aku membiarkan akar pahit tumbuh dalam hatiku. Dan itu menyebar ke keluarga dan teman-temanku." Kitab Rut menceritakan tentang seorang wanita bernama Naomi yang bergumul dengan duka dalam hatinya yang kemudian menimbulkan akar pahit. Suaminya meninggal di negeri asing, dan 10 tahun kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Naomi pun jatuh miskin dan hanya dengan ditemani 2 orang menantu perempuannya, Rut dan Orpa. Ketika Naomi dan Rut kembali ke kampung halaman Naomi, seluruh kota gembira melihat mereka. Namun Naomi berkata kepada teman-temannya, "Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Ia bahkan meminta mereka memanggilnya Mara, yang berarti pahit. Sahabat ODB, siapakah yang tidak pernah mengalami kekecewaan dalam hidupnya hingga tergoda menyimpan akar pahit? Kita terluka oleh perkataan orang yang menyakitkan, harapan yang kandas, atau tuntutan yang menjengkelkan dari orang lain. Ketika kita mengakui kepada diri sendiri dan kepada Allah apa yang berkecamuk jauh di dalam lubuk hati kita, dengan lemah lembut Dia akan menolong kita menggali dan mencabut setiap akar pahit dari tanah hati kita, baik yang baru tertanam atau yang sudah bertahun-tahun mengakar. Dan Dia sanggup menggantikannya dengan benih sukacita yang manis. Sahabat ODB, aspek mana saja dalam hidup Anda yang menyimpan akar pahit? Hal apa di dalam hati Anda yang memerlukan jamahan kasih Allah? Ya Allah, tolonglah aku melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Buanglah setiap akar pahit dalam hatiku yang tidak memuliakan-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi
Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity